Di masyarakat awam ya, kadang-kadang di grup Tadabbur Institute saja masih banyak yang shock mungkin ya, ketika saya dengan Guru Iswan tuh dengan tegas gitu yang menyatakan bahwasannya hadis sahih itu belum tentu benar. Hadis sahih itu belum tentu benar, ya kan. Bahkan kita menolak banyak sekali hadis sahih, ya kan. Kemarin siapa tuh yang bertanya ya, adakah hadis sahih yang bertentangan dengan Al-Quran? Ya, saya jawab ada. Saya udah bikinkan VT-nya gitu. Pertama, hadis tentang penciptaan kolam, ya kan, dari Ubadah. Nah, hadisnya Ubadah ini mengatakan bahwasannya sesuatu yang pertama kali diciptakan Allah adalah al-qalam. Awwalu ma khalaqallah al-qalam. Terus Allah berfirman kepada kolam, uktub. Nah, kata Allah apa? Tulislah kolam gitu. Setelah itu kolam berbicara kepada Tuhan. Ini kolam tuh dalam makna pena ya, pemahamannya. Terus kata kolam, wa madza aktub gitu. Apa yang aku tulis gitu. Nah, kemudian Allah berkata lagi, uktub maqadira kulli syai' hatta taqumas saah. Tulis ya maqadir. Nah, ini dimaknai takdir nih. Dimaknai suratan takdir gitu ya. Tulislah semua suratan takdir ya sampai hari kebangkitan ya, takum masa atau hari kiamat lah gitu ya, sampai hari kehancuran, saah berarti hari kehancuran. Jadi segala sesuatu itu sudah dituliskan. Ini hadisnya dari Ubadah gitu, dan hadis sahih gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada lagi hadisnya Abdullah bin Mas'ud ya, hadisnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasannya janin ketika berumur 40 kali 3 ya, 40 hari kali 3 artinya 120 hari, datang malaikat Jibril ya kan, kemudian meniupkan ruh, kemudian menuliskan 4 hal gitu ya, rezekinya ya kan, kemudian jodohnya, rezekinya, ajalnya, kemudian dia hidup di dunia ini bahagia atau sengsara. Itu sudah ditetapkan oleh Jibril 40 kali 3 120 hari bayi dalam kandungan. Nah, ini tulis lagi gitu. Jadi setelah kolam menulis di awal tadi ya kan, terus Jibril datang usia 120 hari tulis lagi. Ini sama-sama sahih gitu ya kan, sama-sama sahih. Dan kemudian ada lagi yang di sahih. Hadisnya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah bilang apa lagi? Katanya Nabi berkata bahwasannya ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Ya kan? Nabi seorang bayi ya, tidak dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Fitrah ini diartikan putih bersih. Ya kan? Putih. Atau ada juga yang mengartikannya bertauhid katanya gitu. Kemudian fa'abawahu yuhawwidanihi ya kan, kemudian bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi atau menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi atau menjadikan dia Majusi. Intinya orang tua yang mempengaruhi nanti bagaimana dia memilih jalan hidupnya ya kan, bisa Nasrani, bisa Majusi, tapi pada hakikatnya dia putih bersih gitu kan, fitrah gitu. Nah, ini pusing lagi kita, kenapa? Lah tadi katanya kolam udah nulis ya kan. Nah, kolam sudah tulis di awal itu kan udah sampai kiamat, selesai itu skenario. Nah, kemudian kata Ibnu Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud bilang lagi, oh enggak, 120 ditulis lagi. Nah, jadi revisi, lah. Apalagi nih yang ditulis gitu ya. 120 hari dalam kandungan tulis lagi gitu ya. Begitu lahir, bleng, putih bersih. Nah, kan pusing nih kita nih. Ya kan? Oh, tiga-tiga sama-sama sahih gitu kan. Tiga-tiga sama-sama orang hebat. Ubadah, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, sama-sama orang hebat. Nah, terus di antara hadis-hadis yang sahih yang saling bertentangan ini, bagaimana kita menyikapinya? Ya kan? Nah, muncullah ilmu-ilmu mustalahul hadis, jarah ta'dil gitu kan. Berusaha untuk membuat ya kan, membuat skema ya kan, bagaimana ini yang benar gitu kan.
dari hadis-hadis sahih ini gitu. Ada turuk jamul hadis, cara-cara mengumpulkan hadis, atau hadis tidak boleh bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat gitu. Nah intinya pusing lah. Orang akademisi aja belum tentu bisa paham dengan detail, apalagi orang awam gitu ya. Intinya gitu. Oke. Nah dari beberapa kontradiksi ini kan kita jelas yang mengetahui bahwasannya sesuatu yang kontradiktif itu tidak mungkin benar semua. Kita mau mengklaim tiga-tiganya benar, ya nggak bisa gitu, karena kontradiktif. Kontradiktif tuh contohnya gini, kalau nggak bergerak ya diam, ya nggak ada lain gitu. Kalau tidak bergerak ya diam, kalau nggak diam ya bergerak gitu, ya kan? Nggak bisa diam-diam bergerak gitu, nggak bisa. Ya. Kalau diam ya diam, bergerak ya bergerak. Ya kalau nggak hidup ya mati, kalau nggak mati ya hidup gitu. Nggak bisa hidup-hidup mati dia, nggak bisa. Atau mati-mati hidup, ya nggak bisa gitu kan. Nah itu postulat dua hal yang kontradiktif. Oke. Jadi dua hal yang kontradiktif tidak mungkin benar semua, yang paling mungkin benar salah satu atau bahkan salah semua. Oke. Itu postulat logisnya. Jadi dalam menimbang segala sesuatu itu harus pakai logika. Kalau nggak pakai logika kacau gitu ya teman-teman. Nah sementara ini tuh kita seringnya menilai segala sesuatu nggak pakai logika, ya sehingga apa? Sehingga ya carut marut lah gitu, semua kita terima gitu. Nah, bahkan dua hal yang kontradiktif kita terima atas dasar ya karena itu hadis sahih nggak mungkin salah kayak gitu kan. Oke, sekarang gini aja ya teman-teman ya. Pertama kita mulai dulu dari apa yang namanya definisi gitu ya. Kita mulai dulu dari definisi lah. Karena kita nih apa-apa kalau membahas sesuatu jarang didefinisikan ya. Saya yakin di masyarakat awam pun jarang sekali gitu ya, kita mendefinisikan hal-hal yang kita pelajari. Contohnya apa? Contohnya sholat ya. Sholat itu siapa? Ustadz mana yang nggak pernah ngomongin sholat? Pasti pernah gitu ya. Ustadz nasional mana, ulama mana yang nggak pernah ngomongin sholat? Pasti pernah ngomongin sholat. Tapi di antara yang ngomongin sholat ini, ya kan, berapa orang yang menjelaskan makna sholat itu apa? Ya, secara bahasa aja lah, gitu kan. Secara makna yang sederhana aja, sholat, gitu. Sholat itu berasal dari vokal dasar sholawa, artinya adalah terkoneksi, ya kan, terhubung. Nah dari kata inilah ritual kita ya disebut sebagai sholat. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan dalam sholat itu dalam rangka terkoneksi, terhubung dengan Allah. Makanya Allah katakan aqimis sholat li zikri. Ya kan, dirikan sholat untuk mengingatku. Ini jarang sekali nih dibahas di kajian-kajian. Ya, terlebih terkait dengan hadis dan sunnah. Saya bahkan nggak pernah mendengarkan kajian ya, yang berusaha mempelajari bedanya hadis sama sunnah ini apa. Ya, saya mungkin kalau nggak ketemu sama guru Iswan, ya persepsi saya masih sama orang-orang Islam pada umumnya gitu kan, menganggap hadis itu ya sama dengan sunnah seperti itu, sehingga tidak ada perbedaan antara hadis dengan sunnah. Padahal perbedaannya jelas. Kenapa perbedaannya jelas? Karena bahasa Arab tidak mengenal sinonim. Ya, nggak ada sinonim dalam bahasa Arab. Bahasa Arab nggak kenal sinonim. Ya, nah, ketika bahasa Arab tidak mengenal sinonim, ya, artinya apa? Artinya dua kata yang berbeda tidak mungkin memiliki arti dan makna yang sama persis. Nggak mungkin. Pasti ada bedanya. Nah sekarang ya umat Islam pernah nggak diajarin bedanya hadis sama sunnah? Kita belum masuk ke sahihnya dulu nih. Nah, kita baru membahas tentang hadisnya. Ya, pernah nggak kita diajarin atau ustadz siapa pernah nggak ngajarin kita perbedaan hadis sama sunnah? Ya kan? Saya jamin mungkin persentasinya di bawah 20% atau bahkan di bawah 10%. Kalaupun ada majelis yang menjelaskan apa bedanya hadis dengan sunnah. Oke. Nah,
ketidakpahaman kita tentang perbedaan hadis dan sunnah, ya kan, membuat kita, membuat teman-teman sekalian, ketika mendengar saya menolak hadis, ya, mempersepsikan bahwasannya saya menolak sabda Rasul. Nah, ini keliru ya teman-teman ya. Tidak seperti itu. Ketika saya menolak hadis, tidak serta-merta saya menolak sabda Rasul. Kecuali kalau saya bilang saya nolak sunnah, nah itu jelas saya menolak sabda Rasul. Nah, di sini teman-teman mulai bisa membaca perbedaannya. Oke, antara sunnah sama hadis. Oke, sekarang saya ajarkan ya. Silakan teman-teman tap-tap layar ya, biar banyak umat Islam yang tahu apa bedanya hadis dengan sunnah. Ya, kalau teman-teman 78 orang di sini ya merasa ini ilmu penting bagi umat Islam, silakan tap-tap layar, silakan share ke kawan-kawannya ya, apa perbedaan hadis dengan sunnah ya, atau mau rekam layar rekamlah, mau disebarkan lagi free to share kan, saya serahkan pada teman-teman. Kebaikan, menyebarkan kebaikan gak perlu izin. Oke, saya akan mulai dengan definisi sunnah ya. Silakan teman-teman tap-tap layar share. Oke. Apa itu sunnah? Sunnah berasal dari vokal dasar sin, nun, nun ya. Nah, ini penjelasan makna kata itu yang bagus kayak gini gitu kan. Dijelaskan dulu makna dasarnya apa, vokal dasarnya apa. Oke. Nah, sunnah ya, sunnatun kalau bahasa Arabnya ya. Ini vokal dasarnya atau aslul maddah atau huruf pembentuk dari kata itu ya. Huruf dasar pembentuk kata itu ada 3. Sin, nun, nun. Ya. Oke. Nah, apa makna dari sin nun nun ini? Sin nun nun ini artinya adalah perilaku subjektif. Nah, itu makna kata sunnah. Ya. Jadi makna kata dasar sunnah itu ya, sin nun nun itu artinya adalah perilaku subjektif. Oke. Contohnya apa? Contohnya bisa kita dapatkan dari Al-Qur'an. Ya, Al-Quran misalkan di surat Al-Ahzab, sunnatallah fil ladzina khalau min qabl. Sunnah Allah terhadap ya orang-orang sebelum kita ya, terhadap orang-orang yang sudah-sudah gitu ya. Sunnatallah fil ladzina khalau min qabl. Ya kan? Itulah sunnah Allah terhadap orang-orang yang sebelumnya. Artinya apa? Artinya subjektivitas Allah ya kan, itu terhadap orang-orang terdahulu ya begitu. Ya kan? Artinya apa? Artinya ya kan, subjektivitas itu contohnya gini. Allah menyukai orang-orang yang orang-orang yang bertakwa misalkan. Nah, itu namanya subjektivitas. Ya kan? Innallah lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Ini namanya subjektivitas. Ya, ini namanya sunnah. Gitu. Ya, jadi sunnah ini artinya adalah perilaku subjektif. Ya, sunnatullah yang sering kita sebut ya dalam percakapan harian di kajian-kajian itu bukan hukum sebab akibat, bukan. Sunnatullah itu perilaku subjektifnya Allah. Ya, preference pribadinya Allah. Ya, Allah tidak menyukai orang fasik. Nah, ini namanya sunnah nih. Allah tidak menyukai orang zolim. Nah, ini sunnah. Ya kan? Artinya apa? Subjektivitas Allah tidak menyukai orang-orang zolim. Subjektivitas Allah tidak menyukai orang-orang fasik. Ya kan? Subjektivitas Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ya kan? Nah, ini namanya subjektif. Oke, subjektivitas Allah menyukai orang-orang yang beriman, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini subjektivitas Allah. Nah, itu namanya sunnatullah. Makanya Allah katakan walan tajida li sunnatillahi tahwila.
sunnah Allah, preferensi subjektifnya Allah ini tidak akan berubah. Nggak mungkin tiba-tiba Allah menyukai orang-orang fasik, itu nggak mungkin. Ya. Tiba-tiba Allah menyukai orang-orang kafir, nggak mungkin. Preferensinya Allah tuh dari dulu gitu. Ya. Menyukai orang-orang yang sabar, menyukai orang-orang yang beriman. Ini namanya sunnah. Oke. Nah, selama ini kan kita mengartikan sunnatullah sebagai hukum sebab akibat. Enggak, bukan itu. Sunnatullah itu bukan itu. Ya. Sunnatullah itu ya itu tadi gitu kan. Allah bersama orang yang sabar. Allah bersama orang yang berbuat baik. Ya, itu namanya sunnatullah. Perilaku subjektifnya Allah. Subjektivitasnya Allah menyukai hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Nah, itu namanya sunnatullah. Ya kan? Seperti itu. Ya, terhadap kaum-kaum terdahulu, ya. Yang buruk-buruk ya Allah nggak suka. Perilaku kaum Nabi Nuh yang buruk-buruk Allah nggak suka. Makanya mereka kena azab. Yang buruk-buruk. Yang beriman kepada Nabi Nuh, yang baik-baik, naik kapal, selamat mereka. Itu sunnatullah. Ya kan? Sunnatullah terhadap kaum Nabi Lut, ya kan? Yang masih yang masih normal orientasi seksualnya gitu. Nah, itu Allah suka. Tetapi untuk kaum Nabi Lut, ya kan, yang orientasi seksualnya menyimpang, ya bahkan terkesan maksa gitu. Nah, ini Allah nggak suka. Inilah namanya sunnatullah. Gitu. Nah, selama ini kita memaknai sunnatullah pun keliru. Kenapa? Karena kita tidak memaknai kata sunnah dengan benar. Oke. Nah, terkait dengan sunnah Rasulullah, ya, apa itu sunnah Rasulullah? Sunnah Rasulullah itulah yang disebut sebagai perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, subjektivitas Nabi dalam yaitu tadi menginterpretasikan wahyu. Itu namanya sunnah Rasulullah. Oke, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi. Ya, minimal 3 ini yang dibahas. Ya kan? Jadi sunnah itu adalah perilaku subjektifnya Nabi berupa perkataan, ya, perbuatan dan juga ketetapan Nabi. Oke, itu namanya sunnah. Sunnah 1000% pasti benar. Ya. Sunnah terkait wahyu, ya kan? Sunnah terkait ad-din dalam konteks Nabi membicarakan ajaran-ajaran yang bersumber dari Allah, itu 1000% pasti benar. Ya. Kalau di luar ad-din, ya itu namanya sunnah juga gitu. Itu bisa benar, bisa salah Nabi. Ya kan? Karena dalam sebuah hadis, ya kan, Rasulullah juga katanya pernah nyampaikan bahwasannya idza amartukum min dinikum fakhudhuhu. Kalau aku suruh kalian dan itu perkara ad-din, ya, perkara cara hidup, ya, yang diatur melalui wahyu, itu kau ikut. Fakhudhuhu. Hukumnya wajib ikut. Cara sholat wajib ikut cara Nabi, ya. Bukan hukumnya, bukan cuma ya yang kita katakan sunnah itu, bukan, wajib. Zakat ya ikut caranya Nabi, autentisitasnya gitu, bukan bentuknya gitu. Seperti itu, ya. Nah, ini perkara ad-din. Kalau selain perkara ad-din, Rasul pun ngaku gitu. Wa idza amartukum min ra'yi, kalau sunnahnya itu berasal dari hasil pemikiran Nabi, apa kata Nabi? Innama ana basyarun. Aku pun manusia. Apa maknanya? Aku pun manusia, bisa salah, bisa benar. Nah, hadis ini karena tidak bertentangan dengan Al-Quran, kita terima. Bertentangan nggak sama Al-Quran? Ya kan? Hadis yang mengatakan, kalau aku suruh kalian dari ad-din, dari wahyu, kau ikut.
Kalau aku suruh dari pemikiranku sendiri, aku basyar, aku manusia biasa, bisa benar bisa salah. Ya, bertentangan nggak sama Al-Quran? Enggak. Kenapa? Karena di surat Al-Kahfi Allah juga bilang, Kul, ya ayat 110 surat Al-Kahfi, Kul, katakanlah, innama ana basyarun mislukum. Aku pun sama, basyar seperti kalian. Sudah basyar mislukum lagi, ya kan? Sudahlah manusia biasa, sama seperti kalian lagi. Ya kan? Ini saya nggak melebih-lebihkan, itu di Quran ada, teman-teman bisa ngelihat sendiri. Sengaja saya itu kalau kajian-kajian gini nggak pernah nampilkan ayat. Ya, biar apa? Biar teman-teman bisa ngelihat Qurannya sendiri. Ya, bisa ngelihat, teman-teman di depan teman-teman ada mushaf, buka aja tuh, benar nggak saya ngomong nih. Surat Al-Kahfi 110. Ya, kul innama ana basyarun mislukum. Aku basyar sama seperti kalian. Artinya sunnah-sunnah Rasulullah yang berasal dari pemikirannya bisa benar bisa salah. Ya, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Tetapi di sisi lain, ya, ada sisi kewahyuan, ada sisi kenabiannya Nabi Muhammad. Nah, sunnah-sunnah dalam konteks kenabian, dalam konteks wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu wajib ikut kita. Oke, seperti itu. Oke, ini definisi dari sunnah. Ya, apa itu sunnah? Sunnah adalah perilaku subjektif, preference subjektif dari Nabi dalam menginterpretasikan wahyu. Oke, baik perkataannya, perbuatannya, ataupun ketetapannya. Dalam konteks wahyu, sunnah pasti benar. Ya, dalam konteks non wahyu, sebagai manusia biasa, ya, sunnah bisa benar bisa salah. Ya, namanya manusia, wajar. Ya, Nabi kan manusia juga. Untuk apa Allah bilang itu? Nabi itu jalan di pasar, makan juga seperti kalian, ya kan? Surat apa itu? Ya. Illa annahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Ya'kuluna at-ta'am. Ya, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa annahum la ya'kuluna at-ta'am. Dan aku tidak mengutus sebelummu, ya kan, utusan-utusan, kecuali mereka juga makan. Ya, artinya apa ya? Makhluk biologis. Ya, secara biologis, ya kita sama seperti hewan-hewan lain, butuh makan, butuh minum, ya kan, butuh berkembang biak, punya orientasi seksual, gitu. Sama gitu kan. Wayamshuna fil aswaq. Tapi kita mempunyai kesadaran gitu. Kita bikin pasar, kita belanja ke pasar gitu. Tidak seperti cicak keliling-keliling nyari nyamuk di dinding-dinding gitu ya. Ya kan? Jadi surat Al-Furqan ayat 20. Jadi Nabi itu, ya, sunnah Nabi itu punya dua dimensi. Ada dimensinya Nabi sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebagai utusan Tuhan. Ada dimensinya Muhammad sebagai manusia biasa. Oke? Inilah sunnah. Oke? Nah, hadis. Nah, sekarang definisi hadis. Ya, tap layar lagi yang banyak. Share ke teman-teman kalian, ya kan? Hadis, apa itu hadis? Apa definisi hadis? Hadis berasal dari vokal dasar hadatsa. Ya, hadatsa. Apa makna hadatsa? Hadatsa itu maknanya banyak. Yang bisa sesuatu yang baru, bisa percakapan, dan bisa juga cerita. Oke. Nah, hadis yang kita maksud itu adalah cerita. Oke, cerita atau berita, terserahlah. Mau cerita atau berita, ya kan? Cerita apa? Cerita yang menceritakan tentang sunnah Rasulullah. Mulai kelihatan ya pemetaannya ya. Jadi sunnah nih ya, sunnah itu melekat pada diri Rasulullah, perkataannya, perbuatannya,
ya kan, ketetapan Rasulullah dalam konteks wahyu, ya, ini melekat pada diri Rasulullah. Nah kemudian sunnah ini diceritakan orang-orang yang menyaksikan Nabi hidup, ya kan, dari mulut ke mulut. Nah cerita inilah yang namanya hadis. Oke, hadis, cerita dari mulut ke mulut, nggak pernah ditulis. Ya, hadis baru ditulis pertama kali itu 100 tahun setelah Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah masih hidup, nggak ada yang berani nulis hadis. Kenapa? Karena Rasulullah melarang. Jangan tulis tentang aku selain Al-Quran. Jangan tulis apapun dariku selain Al-Quran. Yang sudah nulis harap dihapus, ya kan? Wahadithu wala haraj, kata Nabi. Kalau diceritakan nggak apa-apa. Nah ini dari kata-kata hadithu ini, gitu kan. Kalau diceritakan, kalau diperbincangkan nggak apa-apa. Tapi jangan ditulis, ya, seperti itu. Nah jadi sunnah itu perilaku subjektif Nabi, perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi. Sedangkan, ya kan, hadis adalah cerita tentang sunnah itu, gitu. Oke. Nah prinsip orang bercerita nih, ya, prinsip orang bercerita ini bisa benar, ya kan, bisa setengah-setengah benarnya, bisa sedikit benarnya, bisa nggak benar sama sekali, bisa ngarang-ngarang atas nama Nabi. Nah level-level berita inilah yang diatur oleh itu tadi, ilmu mustalah hadis, ya, ilmu jarh ta'dil, ini ngatur, ya. Namanya kenapa diatur? Karena namanya orang cerita itu bisa benar bisa salah, apalagi dari mulut ke mulut, apalagi, ya kan, sepanjang berabad-abad itu, gitu. Ya minimal sampai pertama kali ditulis saja itu kan 1 abad, 100 tahun. Ya kan, 100 tahun itu minimal udah pindah 3 kali orang itu, ya kan, udah berpindah ke 3 orang minimal itu. Nah kalau 2 orang itu udah tua banget itu berarti, ya kan. Nah ini yang harus kita filter, gitu. Oke. Nah filter hadis ini, ya kan, untuk mengetahui mana hadis yang betul-betul sunnah Rasul, mana hadis yang ternyata bukan sunnah Rasul. Mana redaksi hadis yang betul-betul sunnah Rasul, mana redaksi hadis yang ditambah-tambahin orang yang cerita. Oke. Nah ini perbedaan antara hadis dan sunnah, ya. Nah sekarang ini cilakanya, ya, kita tidak bisa mengetahui sunnah kecuali melalui hadis. Kenapa? Karena kita nggak hidup sama Rasul. Sederhana, gitu. Karena kita nggak menyaksikan Rasul, kita nggak hidup sama Rasul, sehingga kita hanya bisa mengetahui sunnah Rasul melalui cerita-cerita orang yang bisa benar bisa salah, melalui hadis. Jadi kalau teman-teman selama ini mempersepsikan bahwasannya hadis itu adalah perkataan Rasul, itu salah. Ya, hadis itu perkataan perawi hadis. Tentang apa? Tentang Rasul. Jadi hadis itu perkataan perawi hadis yang mengatasnamakan Rasul, gitu. Itu hakikatnya. Jadi hadis itu tidak sama dengan sabda Nabi, ya. Bukan saya berpendapat, memang begitu. Ini menurut Ustadz Syarif bahwasanya hadis, loh bukan menurut saya, emang gitu, ya. Makanya kalau teman-teman pernah belajar mustalahul hadis misalkan, ya, apa itu definisi hadis? Definisi hadis itu ma'udhifa ilan nabi, apapun yang disematkan, yang diatasnamakan, yang disandarkan kepada Nabi, itu definisinya. Kalau nggak percaya lihat aja. Ya kan? Ma'udhifa ilan nabi, apa-apa yang disandarkan kepada Nabi.
min kaulin, baik dari perkataan, wa amalin, au fi'lin, atau perbuatan, au takrir, ataupun ketetapan. Ini definisi hadis. Jadi hadis itu tidak sama dengan sabda Nabi. Hadis itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, yang dirujuk kepada Nabi, ya kan, baik perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan. Ya kan? Siapa yang memproduksi hadis ini? Ya kan? Siapa yang memproduksi hadis ini? Yang memproduksi hadis adalah perawi namanya. Apa makna kata perawi? Rawiya, ya kan? Rawa yarwa, artinya adalah yang meriwayatkan, yang menceritakan. Nah, itu produsennya hadis. Namanya rawi, ya. Atau orang yang meriwayatkan. Ya, itu produsen hadis. Produsen hadis itu bukan Rasul. Oke, yang memproduksi hadis namanya perawi. Kalau produsennya sunnah, benar Rasul. Ya. Kalau produsennya sunnah, Rasul. Kalau produsennya hadis, namanya ar-rawi, perawi hadis. Makanya di setiap buntut hadis itu pasti ada perawinya. Kalau teman-teman buka kitab hadis yang sederhana aja lah, Bulughul Maram. Siapa sih yang nggak pernah dengar Bulughul Maram itu? Nah, Bulughul Maram yang tipis tuh, tipis dibandingkan kitab-kitab lain. Kalau kita ngelihat sih tebal juga gitu. Nah, Bulughul Maram itu merangkum hadis-hadis. Nah, di setiap ujung hadis itu ada perawinya siapa. Nah, salah satu yang terkenal adalah Al-Bukhari, ya kan? Imam Bukhari kita sebutnya. Ya, yang terkenal lagi siapa? Imam Muslim. Ya, ini perawi-perawi yang terkenal. Siapa lagi yang terkenal? Ahmad, Tirmidzi. Nah, ini teman-teman sering dengar nih. Nah, mereka inilah produsen-produsen hadis, produsen-produsen cerita tentang sunnah, gitu. Oke. Nah, itu dulu tuh, kita bisa membedakan dulu tuh antara hadis dengan sunnah, biar kita nggak salah-salah gitu. Biar teman-teman ya, follower saya atau yang belum follow saya, ketika melihat video saya di TikTok Guru Mulia atau di TikTok tadabbur.id nanti misalkan, ya, saya mengkritik hadis, tidak mengkritik sunnah gitu. Ya, ketika saya menolak hadis bukan berarti saya menolak perkataan Rasul. Ya, saya hanya menolak cerita tentang Rasul. Ya kan? Kenapa saya menolak? Karena bertentangan sama Al-Qur'an. Itu persepsi yang benar gitu. Jadi jangan dipersepsikan. Ya, bukan hanya saya. Kalau ada ustadz-ustadz lain misalkan, dia menolak hadis, jangan dipersepsikan dia menolak sabda Nabi. Enggak, beda. Ya. Ketika ada ustadz mana, ada ulama mana, dia menolak hadis ini, ya. Apapun derajat hadisnya lah, bukan berarti dia menolak sunnah, bukan. Dia hanya menolak cerita dari produsen hadis. Ya. Kalau menolak Rasul nggak boleh kita ikut. Ya kan? Kalau Rasul, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Kalau Allah dan Rasul sudah menyeru, kita harus ikut. Tetapi yang diserukan ini ya bukan sunnah, tetapi cerita tentang sunnah yang belum tentu benar, bisa salah. Ya, jadi teman-teman jangan kaget, jangan juga salah persepsi ketika saya atau ustadz-ustadz lain atau ulama-ulama lain, ya kan, menolak hadis. Karena itu bukan menolak sabda Nabi, itu hanya menolak cerita dari perawi hadis yang mengatasnamakan Nabi. Ya pasti ada sebabnya penolakan itu. Ya, sebab utamanya pasti karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Oke. Nah, sekarang hadis sahih. Nah kan, apa itu hadis sahih?
ya kan? Apa makna dari hadis sahih? Ini teman-teman pun kayaknya nggak punya pengetahuan yang pasti tentang hadis sahih. Tahunya hadis sahih hadis yang kuat aja, gitu kan? Ya. Nah, coba teman-teman tap layar dulu, ya kan? Tap layar dulu. Share ke teman-teman yang lain sebelum saya jelaskan apa itu hadis sahih. Biar teman-teman paham apa sebetulnya yang dimaksud dengan hadis sahih itu. Jangan tahunya cuma hadis yang kuat, tidak mungkin salah. Enggak begitu definisinya, ya. Yuk, tap layar. Udah 22.000, oke. Oke. Saya jelaskan apa itu hadis sahih, ya. Sahih ini berasal dari kata sohaha, ya, sehat. Nah, kata-kata sehat itu berasal dari vokal dasar yang sama dengan kata-kata sahih, ya. Apa definisi dari sahih? Definisi umum ya. Definisi umum dari sahih adalah sesuatu yang dilakukan, ya kan, dengan memenuhi syarat dan rukun. Itu makna sahih. Oke. Bukan hadis sahih nih, makna umum dari sahih, ya kan, sebagaimana pemahaman umat Islam, ya. Sahih adalah sesuatu yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun. Makanya dalam bab sholat, ya kan, kita sering mendengar istilah sah enggak gitu. Nah, sah itu sama vokal dasarnya dengan sahih, ya, dari kata soha yasihu, sama juga dengan vokal dasar sehatun, artinya sehat. Sahih, kesahihan, ya. Nah, jadi sahih itu adalah terpenuhinya syarat dan rukun. Itu makna umum dari sahih. Oke. Nah, hadis sahih, ya, sebuah cerita tentang sunnah yang dikatakan sahih, ya, oke. Ya, bukan sabda Nabi, ya. Kalau sabda Nabi semua benar. Masa sabda Nabi di level-levelin jadi sahih, jadi gorib, jadi lemah? Masa sabda Nabi sama dengan lemah? Kan nggak bisa disifati seperti itu, ya. Nah, hadis-hadis disifati seperti itu karena hadis itu tidak sama dengan Nabi. Nah, ini saya tuh kadang-kadang mikir, ya, ulama dulu tuh pemahamannya bener loh, gitu. Kita aja yang hari ini kok kacau balau, gitu. Ya, ulama dulu itu ya dia leveling, gitu. Hadis yang di leveling itu hadis, gitu, bukan sunnah, gitu. Kalau leveling sunnah paling sunnah muakkad sama ghairu muakkad, gitu aja itu, ya kan. Sunnah yang ditekankan sama Nabi sama sunnah yang ya biasa aja, gitu, ya kan. Nah, sedangkan hadis ini yang di leveling sama para ulama. Jadi ada pergeseran persepsi memang, gitu, antara ulama klasik dengan kita yang sekarang ini, ya kan? Nah, kalau hadis kita katakan sebagai sabda Nabi, ya kan, berarti orang yang mengatakan hadis itu dhaif itu ya salah, gitu. Kenapa? Karena sabda Nabi nggak mungkin lemah. Artinya apa? Artinya hadis bukan sabda Nabi, gitu. Oke. Nah, hadis sahih, ya, hadis sahih itu apa? Hadis sahih itu adalah hadis atau cerita yang memenuhi 5 syarat. Ada syaratnya. Syaratnya cuma 5. Oke. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama, sebuah hadis bisa dikatakan sahih manakala sanadnya nyambung dari yang menceritakan terakhir, ya, dari yang memproduksi hadis sampai ke Rasulullah. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan ngelihat di Instagram atau di YouTube atau di kajian-kajian, ya, ustadz-ustadz mensyaratkan ini harus ada sanadnya sama Nabi. Nah, ini asal mulanya dari syarat hadis sahih ini, ya, bahwasannya sebuah riwayat hadis itu harus nyambung sampai ke Nabi. Maksudnya nyambung tuh gimana? Contoh gini, contoh, anggaplah Prabowo sebagai Nabi, anggap, ya, ini biar saya mencontohkan, ya. Nah, kalau saya mengatasnamakan Prabowo, ya,
Kalau saya mengatasnamakan Prabowo, saya bilang sama masyarakat di sekitar saya ini, Prabowo nyuruh kita begini, begini, begini. Oke. Nah, kalau saya berani mengatasnamakan Prabowo, saya itu harus terhubung sama Prabowo, ya kan? Melalui perantara-perantara. Contohnya, saya ketemu sama wali kota, misalnya, ya kan? Nanti wali kota ketemu sama gubernur, gubernur ketemu sama Presiden Prabowo. Nah, ini namanya sanad yang bersambung, ya. Jadi ketika saya mengatasnamakan Prabowo, ya itu memang karena saya bertemu sama wali kota, yang mana wali kota ketemu sama gubernur, yang mana gubernur ketemu sama Prabowo. Nah, yang mendengar langsung dari Prabowo adalah gubernur. Ya, itu contoh aja, gitu. Contoh nyambungnya sana. Oke. Nah, jadi misalkan satu hadis diriwayatkan oleh Muslim. Oke. Nah, ketika sanadnya Muslim dengar dari siapa? Siapa dengar dari siapa? Siapa dengar dari siapa? Siapa dengar dari siapa? Siapa dengar dari siapa? Nyambung sampai ke Nabi. Nah, ini disebut sebagai sanad yang bersambung. Oke. Jadi kalau ceritanya estafetnya itu nggak putus, nah itu disebutnya sebagai ittisalus sanad. Sanad yang nyambung. Nyambung kemana? Nyambung ke Rasulullah. Gitu. Nah, itu syarat hadis sahih yang pertama. Oke, jadi setiap perawi ya harus bertemu, ya kan, dengan orang-orang yang bertemu dengan Nabi, ya kan? Oke, itu syarat yang pertama. Syarat hadis sahih yang kedua, ya, perawinya adil. Ya, perawinya adalah adil, adalah turwat. Kalau saya dulu belajar dalam bahasa Arab, jadi ittisalus sanad adalah turwat yang kedua, ya. Perawinya adil. Ya, apa yang dimaksud adil itu? Adil itu maksudnya dia muslim, ya kan, kemudian balik, berakal, tidak pikun, tidak pelaku maksiat, ya kan, memiliki akhlak yang baik. Nah, ini makna dari perawi yang adil. Jadi adalah turwat, perawi yang adil ini yang dinilai perawinya. Kalau sanad yang pertama itu yang dinilai silsilahnya, oke. Nah, yang kedua ini, syarat yang kedua yang dinilai adalah perawinya. Perawinya gimana nih? Gitu kan. Dia berakal enggak? Dia fasik atau enggak? Dia akhlaknya gimana? Siapa yang nilai? Ya subjektif, gitu kan. Subjektif. Yang saya sebutkan ini semuanya subjektif. Syarat-syarat itu semuanya subjektif. Tergantung siapa yang nilai. Oke. Makanya hadis sahih itu ada yang sahih menurut Bukhari, belum tentu sahih menurut Ahmad, gitu. Subjektif. Oke. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, perawi harus dokter ruwat. Ya. Apa itu dokter ruwat? Dia itu ingatannya bagus. Dokter. Ya. Jeli, teliti. Itu namanya dokter. Ya. Jadi harus pintar dia. Ya. Perawi harus memiliki ingatan yang kuat, ya, atau pencatatan yang akurat, seperti itu. Nah, ini syarat dari hadis sahih yang ketiga. Jadi yang dinilai yang pertama tadi silsilahnya, yang kedua dan yang ketiga yang dinilai adalah yang meriwayatkan, yang menceritakan hadis ini. Oke, seperti itu. Dobtun, ya, hafalannya harus bagus, nulis itu harus jeli. Ya. Nah, kemudian syarat yang keempat, adamus syudud. Ya. Apa itu adamus syudud? Syudud yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat. Itu maksud syudud. Syadun, ya. Ya kan? Artinya apa? Sebuah hadis tidak boleh bertentangan dengan yang lebih superpower dari hadis itu. Tapi ya dinilainya sesama hadis aja, gitu. Ya kan, seperti itu. Nah, ini sudah berbicara tentang matannya. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima adalah adamul illah, tidak ada kelemahan, ya, tidak ada cacat tersembunyi, ya, yang merusak kesahihan hadis, ya kan, seperti itu. Nah, ini kriteria,
atau syarat-syarat dari hadis sahih. Ya, yang pertama sanad nyambung, perawinya adil, perawinya pandai, ya, kemudian tidak syad, ya, tidak menyelisihi riwayat lain yang lebih kuat, ada mulillah, tidak juga ada hal-hal lain yang membuat hadis ini menjadi lemah. Oke, dari 5 syarat ini ada nggak tidak bertentangan dengan Al-Quran? Nggak ada kan? Jadi kalau saya, kalau guru Iswan, kalau ada ustadz-ustadz, kalau ada ulama menolak hadis karena bertentangan dengan Al-Quran, ya wajar aja. Kenapa? Karena hadis sahih pun tidak mensyaratkan dia tidak boleh bertentangan sama Al-Quran. Nggak ada syarat itu. Ya. Dia hanya tidak boleh bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat, gitu. Ya. Silakan cari teman-teman, mau di ChatGPT, mau di buku hadis manapun, nggak ada syarat hadis sahih itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, tuh nggak ada. Belum ditemukan pada zamannya. Ya. Sedangkan kita, ya, saya, ya, atau ustadz-ustadz lain, atau ulama-ulama lain, nah ini kan kita mau tunduk sama Al-Quran sesuai firman Allah surat Al-Hajj ayat 54, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ فَيُؤْمِنُوا بِهِ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ, agar orang-orang yang diberi ilmu ini mengetahui bahwasannya Al-Quran itu hak, kebenaran dari Tuhanmu, ya kan? Fayu'minu bihi, sehingga kita beriman kepada Al-Quran. Fatukhbitalahu qulubuhum, segala intelektualitas kita tundukkan sama Al-Quran. Jadi apapun hasil intelektualitas kita tundukkan sama Al-Quran. Gak boleh menyelisihi Al-Quran. Oke? Jadi mau hadis sahih, mau hadis hasan, mau gharib, mau dhaif, apapun itu, ya, mau hadis sahih sekalipun, ya, itu gak boleh bertentangan sama Al-Quran. Ya, itu aja kok. Ya kan, ini pakem kita, Al-Quran tuh pakem kita. Ya. Oh, ada lagi sunnah. Lah sunnah taunya dari mana? Dari hadis. Lah hadis pasti benar atau bisa benar bisa salah? Bisa benar bisa salah. Ya udah, untuk mengetahui sunnah, ya, memang dari hadis. Tetapi yang memberikan koridor, ya, yang menentukan nanti, ya, hadis itu betul-betul sunnah atau bukan, itu Al-Quran. Bertentangan gak tuh hadis sama Al-Quran? Ya. Nah, terkait hadis-hadis yang saya sebut di awal, ya kan, misalkan, ya kan, Ubadah mengatakan semua sudah ditulis, ya kan. Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan ditulis lagi di tengah. Nah, ini kan udah bertentangan. Nanti Abu Hurairah brojol, ya kan, dikatakan putih bersih. Nah, ini bertentangan lagi, gitu. Nah, cara kita menyelesaikan pertentangan hadis-hadis ini ya pakai Quran. Kalau tanya Nabi udah gak bisa, Nabinya udah meninggal, ya, tapi Nabi meninggalkan pusaka wasiat yang terhebat, ya, yaitu wahyu Tuhan berupa Al-Quran. Kita pakailah Al-Quran untuk memfilter mana hadis-hadis yang benar, ya, yang betul-betul itu sunnah Nabi. Kenapa? Ya karena sunnah Nabi gak mungkin bertentangan sama Al-Quran, gitu loh. Kalau itu betul-betul perilaku Nabi, perkataan Nabi, ketetapan Nabi, itu tidak mungkin bertentangan sama Al-Quran, nggak mungkin. Ya, ini yang harus kita paham. Prinsip-prinsip ini loh, postulat-postulat ini yang harus kita paham, sehingga kita tidak salah persepsi. Ya, apa itu hadis, apa itu sunnah. Kemudian bagaimana cara kita memfilter hadis. Ya, biar hadis sahih pun syaratnya itu tadi yang saya sebut 5. Nggak ada syarat tidak boleh bertentangan sama Al-Quran, itu nggak ada. Oke. Nah, nanti terkait variabel bertentangan sama Al-Quran itu bagaimana cara kita menilainya. Nah, itu nanti ya beda-beda lagi, tergantung IQ kalau itu. Ya.
Kalau IQ teman-teman jeli, nah, kayak guru Iswan gampang menilai. Ini bertentangan nggak sama Al-Quran? Oh ini bertentangan ini. Nah, nanti kalau guru Iswan bisa nunjukkan mana hadisnya, mana ayatnya, mana ayat yang diselisihi oleh hadis ini, bisa nunjukkan. Ya kan? Nah makanya itulah fungsinya saya membentuk grup Tadabbur Institute, grup belajar Tadabbur Institute, biar teman-teman bisa belajar, biar bisa terbiasa dengan verifikasi Qur'ani. Oh ini hadis sahih, jangan mentang-mentang itu hadis sahih kita langsung nilai benar, belum tentu gitu. Ya, belum tentu. Kalau dia tidak bertentangan sama Al-Quran, pakai, silahkan, gak ada masalah. Ya kan? Kalau dia tidak bertentangan dengan Al-Quran, jangankan hadis, ya, perkataan tukang beca pun kalau tidak bertentangan sama Al-Quran, ya kita pakai gitu. Ya, ini bukan saya mendiskreditkan hadis, ya kan? Ya karena memang itulah hasil pemikiran manusia. Hasil pemikiran manusia itu bisa benar, bisa salah, ya kan? Nah, ketika dia bertentangan dengan yang pasti benar, which is Al-Quran, ya itu kita drop, nggak peduli lagi derajatnya mau sahih gak mau apa lah. Hadis yang bilang sahih itu kan orang, ya, bukan Tuhan, bukan Nabi juga yang bilang itu sahih gitu, ya kan? Jadi ketika kita menolak hadis sahih misalkan, itu kita tidak menolak Nabi, kita tidak menolak Allah, ya, kita hanya menolak hal-hal yang diproduksi oleh perawi itu, ya. Jadi jangan ketika saya nolak hadis dikiranya nolak Allah, nolak Rasul, yang enggak, beda. Kalau saya nolak sunnah, iya, teman-teman boleh ngomong saya, ngomong bahwasannya saya bertentangan sama Allah, menolak Rasul, boleh. Ya. Jadi kalau teman-teman mengatakan saya ingkar sunnah misalkan, saya nggak ngerti sejak kapan saya ingkar sunnah gitu. Saya beriman kepada sunnah 1000% demi Allah. Oh, kurang apa tuh? Yang saya nggak percaya ini, ya, atau yang saya ragukan ini, cerita-cerita dari orang tuh yang menceritakan tentang sunnah, itu yang saya ragukan, ya kan? Itu yang saya filter. Ketika dia sudah difilter dan terbukti tidak bertentangan sama Al-Quran, ya pakai. Ada nggak hadis yang tidak bertentangan sama Al-Quran? Ya banyak dong hadis yang tidak bertentangan sama Al-Quran, banyak sekali, ya. Tapi banyak nggak hadis yang bertentangan sama Al-Quran? Ya banyak juga, ya kan? Nah bagaimana cara kita menilai itu bertentangan dengan Al-Quran atau enggak? Pertama ya pahami dulu Al-Quran, ya. Bagaimana cara memahami Al-Quran? Ya minimal memahami bahasa Arab gitu. Nah jadi memang banyak tahapan-tahapannya, ya, agar kita mampu, ya kan, memilah dan memilih mana yang bertentangan sama Al-Quran, mana yang tidak. Tetapi bukan mustahil, oke? Saya selalu diklaim kamu nggak mungkin, loh, bukan mustahil, ya, bukan mustahil kita dapat melakukan verifikasi Qur'ani, bukan mustahil, ya. Itu tergantung bagaimana, ya, kemampuan kita masing-masing. Dan kemampuan kita nggak ada yang tahu, ya. Saya nggak tahu kemampuan teman-teman, teman-teman pun nggak tahu persis kemampuan saya seperti apa, ya. Jadi bagaimana? Ya lihat aja outputnya, lihat aja viti-viti saya, ada nggak yang bertentangan sama Al-Quran. Lihat aja hadis-hadis yang saya tolak misalkan, ya kan, ada nggak yang saya tolak itu ternyata tidak bertentangan sama Al-Quran. Nah untuk memahami hal tidak bertentangan atau bertentangan ini perlu IQ juga, ya. Nah kadang-kadang ya mohon maaf, ada teman-teman yang mungkin IQ-nya di bawah 70 atau di bawah 80, sulit memahami, ya, sulit. Ya, beberapa kawan-kawan saya lihat ya ada gitu yang IQ-nya mungkin di bawah 70, di bawah 80, ya gak apa-apa, yang penting belajar terus. Sulit memahami ini bedanya apa. Nah kalau Dokter Saprudin, Mas Wahyu, Abang Haidir nih IQ-nya di atas 100 semua nih. Saya ngomong sekali tuh langsung paham, Guru Iswan ngomong sekali langsung ngerti gitu.
Nah, tapi ada gitu beberapa kayak kemarin tuh dijawab pakai chat GPT itu marah bener saya. Masa guru Iswan ngetik panjang lebar, saya ngetik panjang lebar, mikir loh kita tuh ngetik itu. Ya teman-teman ngelihat nggak penjelasannya guru Iswan yang jelasin ini nilai atom segini dibagi 7 habis, nilai atom ini dibagi 7 habis. Itu nggak pakai googling loh guru Iswan tuh. Yang ngitung sendiri tuh. Saya ngelihat pas ngetiknya itu, soalnya pas lagi di rumah tuh, pas saya ngelihat studio tuh. Ya, saya juga mikir gitu. Kok tiba-tiba ada orang yang jawab pakai chat GPT? Itu kesel bener. Ya. Nah ini menunjukkan IQ-nya jongkok gitu kan. Masa di dalam satu komunitas gitu kan, di dalam satu kelas kita berdiskusi serius, berusaha menundukkan intelektualitas kita pada Al-Quran. Ya, ketika diskusi pakai chat GPT, nggak ngaku lagi. Saya tiap hari pakai chat GPT. Saya cari materi-materi ini pakai chat GPT. Tiap hari saya pakai chat GPT. Kenal betul gaya bahasanya. Mau Meta AI, mau chat GPT, mau DeepSeek, hafal betul saya gaya bahasanya. Ya, makanya saya kesal sekali. Guru Iswan ngetik panjang lebar, ya kan, menjawab, nulis. Guru Iswan tuh nggak pernah copy paste, nulis lagi. Makanya kalau beliau nulis tuh lama, tektok. Nah kok saya kemarin ngeliat orang ini kok kalau jawab cepat gitu. Udah gitu nggak ada proses ngetiknya, kayak copy paste gitu aja gitu. Ternyata dari ChatGPT, marah betul saya. Udahlah, saya suruh admin untuk kick aja. Ya perilaku bodoh ini lucunya sekali 2 kali. Ya. Kalau udah keterlaluan udah nggak lucu lagi gitu. Ya, seperti itu. Tapi IQ bisa di-upgrade seperti itu ya. Oke, jadi konklusinya, ya, bolehkah meragukan hadis sahih? Jangankan meragukan, nolak pun boleh, asalkan bertentangan sama Al-Quran. Apapun yang bertentangan sama Al-Quran, mau hadis sahih, mau hadis supreme, mau hadis ultimate, ya, mau hadis ekstra benar gitu kan, ya tetap kita nggak bisa terima. Dan ingat ya, persepsi yang benar ya, bahwasannya ketika kita nolak hadis bukan berarti kita menolak sabda Rasul, bukan. Ya, justru Rasul bangga sama kita kalau kita menolak hadis orang-orang yang mengatasnamakan Nabi, ya, karena itu bertentangan sama Al-Quran. Saya jamin Rasulullah itu bangga sama kita. Ya, itulah cara kita bersalawat kepada Rasul, dengan terus tundukkan ya intelektualitas kita kepada Al-Quran. Ya, pasti ya, di akhirat pasti Rasul bangga sama kita kalau kita berani nolak hadis-hadis ya yang bertentangan sama Al-Quran. Itu Rasulullah pasti bangga sama kita. Oke, seperti itu. Ya karena Rasulullah pun yang diwasiatkan Quran Sunnah, bukan Quran hadis. Rasul nggak kenal hadis. Ya, seperti itu. Ya, jadi bolehkah meragukan hadis sahih? Jangankan diragukan, ditolak pun boleh. Ya, kalau bertentangan sama Al-Quran. Oke. Itu aja teman-teman kajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Ya, sampai tanggal 1 nanti kita akan live terus di akun tadabbur.id. Jadi teman-teman yang belum follow akun tadabbur.id silakan follow, ya kan. Kalau teman-teman ingin belajar interaktif, ya kan, hubungi nomor admin yang ada di bio grup tadabbur.id ini, akun tadabbur.id. Ya, teman-teman akan dibimbing dengan saya, dengan Guru Iswan. Ya, interaktif, diskusi tiap hari pun ayo gitu. Kalau Guru Iswan kuat nulis gitu, kalau saya nulis di WhatsApp ini nggak kuat. Jadi saya jawab sesekali gitu. Tapi kebanyakan nanti Guru Iswan yang bukan menjawab. Seperti itu. Makasih banyak teman-teman yang sudah mengikuti live dari awal. Saya akan live setiap pada subuh. Kalau mood, kalau nggak mood yang usah ditungguin. Kalau sekiranya udah 5.20 saya nggak hadir, ya artinya nggak ada gitu. Kalau sebelum 5.20 masih ada kemungkinan saya hadir gitu ya, seperti itu. Nanti rekaman live pun akan ada di YouTube Tadabbur Institute. Jadi teman-teman bisa subscribe. Linknya ada di bio Guru Mulia. Tapi untuk pagi ini belum ada dulu ya, karena tadi ya Allah lupa sih. Itu ada kesalahan teknis terkait mic-nya, ternyata nggak ngecas, ternyata mesinnya belum dibuka. Oke, itu aja teman-teman. Makasih banyak.
Kalau ada yang salah-salah, mohon dimaafkan. Jadi pahami apa bedanya sunnah, apa bedanya dengan hadis, ya. Hadis sahih bagaimana kita menilainya, gitu ya, seperti itu. Jangan salah persepsi. Kalau salah persepsi kita kacau seperti itu. Oke, izin pamit teman-teman. Makasih yang udah give Dr. Saparudin, Mas Wahyu, Pak Udin, Sahanudin, ya, teman-teman yang lain yang udah give makasih. Share kajian ini ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain pun ikut paham, ya kan, bagaimana kita memandang ajaran Islam ini dengan benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.